Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya sebelumnya ya, untuk The Red Foyer, ada tugas kemarin yang belum sempat selesai kita bahas ya. Karena memang waktunya tidak mencukupi, jadi saya buatkan saja video pembahasannya ya, untuk eh, tugas yang pernah saya berikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, di sini langsung saja kita coba bahas. Ini untuk tugas dari Void di sini kita anggap kita sudah belajar mengenai fungsi ganjil dan fungsi genap ya. Artinya ketika kalian sudah memahami fungsi ganjil dan fungsi genap, maka seharusnya di sini akan lebih mempermudah kalian dalam memahami penyelesaian pada Dread Void di sini ya. Mungkin kita akan coba jawab untuk yang nomor satu, tapi sebelumnya kita coba jawab dulu untuk yang nomor dua ya. Di sini kita diminta untuk mungkin sekaligus mereview juga mengenai fungsi ganjil dan juga fungsi genap ya. Bahwa kita ketahui fungsi genap itu ketika kita menganalisis dari bentuk grafiknya, maka nanti fungsi genap itu akan simetri terhadap sumbu Y ya. Nanti secara grafik gampangnya adalah seperti yang saya pernah ajarkan bahwa untuk fungsi genap simetri terhadap sumbu Y artinya nanti kalau kita lipat terhadap koordinat di sumbu Y, maka gambarnya akan seperti cermin, akan bertemu lagi ya. Nah, maka itu dikatakan sebagai fungsi genap. Artinya nanti di fungsi genap, kalau kita berbicara nanti pada Deret Fourier, ya, Deret Fourier kan nanti kita akan ketemu fungsi yang mengandung sin dan juga fungsi yang mengandung cos, ya kan ya. Artinya nanti untuk fungsi genap hanya akan mengandung cos saja ya. Jadi kalau kalian sudah bisa menebak, oh ini fungsi genap, oh ini fungsi ganjil, maka nanti kalian tidak perlu lagi mencari secara keseluruhan ya. Kalau sudah kalian pahami bahwa ini adalah fungsi genap, maka nanti hanya akan mengandung cos. Nah, sedangkan fungsi ganjil nanti hanya akan mengandung sin. Nah, untuk fungsi ganjil sendiri, cara melihat dari bentuk grafik fungsi, maka yang akan dilihat adalah bahwa dia nanti akan simetri terhadap originnya. Artinya seperti apa? Nanti kalau kita lipat seperti analogi kita melipat kertas ya, kita lipat terhadap sumbu Y, kemudian kita lipat lagi terhadap sumbu X, maka garis yang semula yang di sebelah kiri nanti akan ketemu dengan garis yang atau gambar grafik yang ada di sebelah kanan. Nah, maka grafik di sini menyatakan bahwa fungsinya adalah fungsi ganjil. Ya, seperti itu ya. Maka kita bisa jawab untuk yang nomor 2 di sini bahwa yang A ini adalah fungsi ganjil. Nah, kenapa? Karena nanti kalau kita lihat gampangnya sebenarnya kita yang seperti saya pernah sampaikan ya. Kita menganggap ini seperti kertas, kemudian kita lipat terhadap sumbu Y ya. Maka nanti yang garis hijau ini, yang saya gambar garis hijau ini ketika dilipat terhadap sumbu Y garisnya akan berada di sini ya. Kemudian kita lipat terhadap sumbu X, maka nanti akan ketemu di sini ya. Begitu juga nanti yang di sini nanti akan bertemu dengan yang ada di sini ya. Maka fungsi ini adalah dikatakan sebagai fungsi ganjil. Sedangkan yang B ini adalah fungsi genap karena dia simetri terhadap sumbu Y, atau dia ketika bercermin terhadap sumbu Y maka akan sama ya. Ini seperti di sini bercermin, kemudian yang di belakang juga sama ya. Atau kita lipat kertas ini terhadap garis sumbu Y di sini maka akan ketemu ya. Yang ini akan ketemu yang ini, kemudian yang ini lingkaran, setengah lingkarannya akan ketemu setengah lingkaran yang ada di sini ya, begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba mengecek untuk soal nomor satu. Kita cek dulu di sini nomor satu ini fungsi ganjil ataukah fungsi genap. Maka setelah kita melihat dari bentuk grafiknya, ini adalah termasuk fungsi genap. Kenapa fungsi genap? Karena dia simetri terhadap sumbu Y. Artinya nanti
deret Fourier yang akan kita cari di sini nanti pasti hanya akan mengandung cos saja, ya, pasti hanya akan mengandung cos. Di sini kalau kalian nanti mengerjakan, sebenarnya cukup nanti hanya mencari nilai AN-nya saja, karena BN-nya sudah pasti nanti akan bernilai 0, ya. Karena kan nanti untuk fungsi ft-nya kan, fungsi ft-nya nanti kan yang akan kita masukkan, fungsi fx maksud saya. Maka di sini kan nanti fx itu akan sama dengan A0 per 2, ya, ditambah deret dari n sampai ta hingga, n-nya adalah dari 1 sampai ta hingga, kemudian nanti di sini akan ada an cos nx ditambah bn sin nx. Ya, seperti itu ya. Maka kalau soal nomor 1, ketika kita melihat bahwa dia adalah fungsi genap, maka nanti hanya akan mengandung cos saja, ya. Tidak akan mengandung sin. Ya. Itu nanti kalau kalian cara cepat untuk menyelesaikan deret Fourier. Tapi di sini kita anggap dulu bahwa kita tidak tahu ini apakah fungsi ganjil atau fungsi genap, ya. Saya akan menjelaskan di sini. Nanti akan terbukti ketika kita mencari an kemudian bn-nya juga, nanti pasti yang mengandung sin itu akan sama dengan 0. Artinya di sini bahwa nanti bn-nya akan sama dengan 0. Ya, jadi sebenarnya kalian tidak perlu mengerjakan bn-nya. Ya, tapi kita akan coba di sini membuktikan bahwa apakah benar ini nomor 1 hanya akan mengandung cos. Ya, seperti itu ya. Oke, baik. Ini tingginya adalah pi. Ya, pi. Maka kita akan coba cari dulu di awal adalah A0-nya dulu, ya. Kita cari A0-nya. Maka A0 itu sama dengan 1 per pi 1 per pi integral. Ini periodenya ya. Dari gambar tadi yang nomor 1 di sini, bahwa satu periode itu kita punya adalah, kita anggap dari min pi sampai pi, ya. Ini adalah satu periode, ya. Ini sudah kita bahas satu siklus atau satu periode itu seperti apa. Artinya di sini akan ada dua fungsi yang kita miliki, dimulai dari min pi sampai 0, kemudian dari 0 sampai min pi, ya. Sini akan kita punya dua buah fungsi. Baik, mungkin kita catat dulu fungsinya kali ya, kita tentukan dulu fungsinya. Maka nanti kita akan punya fx. Fx-nya akan ada dua, ya. Yang pertama adalah fx sama dengan x plus p. X plus p ini adalah dari rentang dari min pi sampai 0. Dari min pi, ya, x-nya dari min pi sampai 0. Sedangkan pi min x itu rentangnya dari 0 sampai pi, ya. Artinya ini satu periode dari min pi sampai pi, ya. Ada dua buah fungsi. Dapat dari mana, Pak? Ini apa namanya, pi per x per pi ini, pi per x ini dapat dari mana, Pak? Dapat dari gambar di sini, grafik yang kita punya, ya. Mencari persamaan garis, ya. Mencari persamaan garis ini sudah kita pernah bahas, ya. Jadi saya anggap sudah pernah bisa, saya anggap sudah bisa semua, ya. Nanti menggunakan persamaan garis dimana y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1, ya. Nanti nilai x1, y1 nya, x2, y2 nya itu dapat dari gambar grafik ini, ya. Sehingga nanti akan ketemu dua buah fungsi, karena di sini ada dua buah persamaan yang berbeda, mulai dari min pi sampai 0, kemudian, ya, mulai dari min pi sampai 0 di sini, kemudian dari 0 sampai pi di sini. Ada dua garis yang berbeda, ya. Maka di sini kita punya dua buah fungsi. Baik, sekarang kita coba cari A0-nya, ya. Berarti A0 sama dengan 1 per pi integral. Integralnya batasnya satu periode, ya. Artinya dari min pi
sampai Pi, di mana fx kemudian diintegralkan terhadap dx. Nah, di sini karena kita punya dua fungsi fx-nya tadi, ya, fx1 adalah x plus pi, kemudian fx yang kedua adalah pi min x, sehingga kita bisa mencari integralnya. Maka integralnya adalah dari integral min pi sampai 0, fungsi yang kita punya adalah x plus pi dx. Kemudian integral dari 0 sampai pi, yaitu pi min x dx. Ya, kita pisah karena ada dua buah fungsi dengan batasnya yang berbeda. Maka tinggal kita mencari saja nilai integralnya. Ya. Maka kita akan punya di sini tetap 1 per pi. Ya. Integral dari x plus pi di sini tinggal dipisahkan saja, ya. Artinya integral x-nya sendiri, integral pi-nya sendiri, ya. Tapi dengan batasnya yang sama. Ya, maka nanti kita akan punya di sini menjadi integral dari x adalah setengah x kuadrat ditambah pi, integralnya adalah pi x. Batasnya adalah dari min pi sampai 0. Begitu juga dengan untuk yang di sini pi per x, maka akan menjadi pi min x, integralnya akan menjadi pi x dikurangin setengah x kuadrat. Batasnya adalah dari 0 sampai pi. Ya, seperti itu ya. Maka di sini nanti kita tinggal memasukkan saja ke dalam nilai x-nya dari masing-masing batasnya. Ya, maka di sini kita punya dimasukkan 0, batas atas dikurangi batas bawah, ya. Maka ketika dimasukkan ke setengah x kuadrat plus px akan menjadi 0. 0 kemudian nanti akan dikurangin dengan dimasukkan min pi, maka akan menjadi pi kuadrat per 2, kemudian nanti dikurangin pi kuadrat, ya, dikurangin dengan pi kuadrat. Kemudian yang untuk yang integral yang kedua, batas dari 0 sampai pi juga sama, maka akan menjadi nanti pi kuadrat dikurangin pi kuadrat per 2. Ya, di sini dikurangin, masukin 0, berarti habis 0 di sini. Ya. Maka kita akan punya persamaan menjadi 1 per pi. Di sini akan menjadi berarti pi kuadrat per 2 ditambah dengan pi kuadrat per 2, atau ini pi, ya, 1 per pi. Maka atau akan sama dengan menjadi berapa? Berarti 2 pi ditambah pi nanti akan menjadi 2 pi kuadrat per pi dikali 2, ya, sehingga ini habis, pi nya juga habis, maka tersisa A0 nya adalah sama dengan bernilai pi. Ya, seperti itu ya. Ini untuk A0 nya. Oke, baik. Sekarang kita mencari selanjutnya adalah AN nya. AN nya kita akan cari di sini. AN, maka nilai AN itu sama dengan 1 per pi integral dari min pi sampai pi, kan. Kemudian fx dikali cos nx dx. Nah, ini tolong diperhatikan ya, karena ini akan cukup panjang penyelesaiannya. Baik, kita coba ya. Di sini akan menjadi 1 per pi. 1 per pi, kemudian integralnya karena ada fx-nya ada 2, maka nanti kita akan pisahkan, ya. Yang untuk batas min pi sampai 0 itu fx-nya adalah x plus pi dikali dengan cos nx x. Kemudian ditambahkan dari 0 sampai pi itu adalah pi min x, kemudian dikali cos nx dx. Nah, di sini tinggal dilakukan operasi integral. Kita pisahkan, ya. Kita pisahkan nilai yang ada di
operasi pengintegralan akan kita hitung. Maka di sini berarti akan menjadi min P untuk batas min P sampai 0 ya, X dikali cos NX dx, maka akan menjadi X cos NX dx. Kemudian nanti akan ditambahkan batasnya sama, min P dari min P sampai 0. Kemudian ini adalah P dikali cos NX dx. Kemudian ditambahkan dari 0 sampai P ya. Ini adalah P cos NX dx. Kemudian dikurangin 0 sampai P, yaitu X cos NX dx ya. Ini kan karena masih di dalam kurung, jadi kita pecah lagi ya, kita faktorkan lagi, kita kalikan lagi bentuk perkaliannya ya. Artinya di sini X dikali cos NX, kemudian P dikali cos NX. Begitu juga dengan yang batas 0 sampai P dikali cos NX, kemudian min X dikali cos NX ya. Nah, dari sini baru akan lebih mudah kita mencari bentuk integralnya ya. Oke, kita lanjutkan. Maka untuk integral X cos NX dx dari min P sampai 0, ini bentuk X cos NX dx di sini adalah menggunakan integral parsial ya. Integral parsial kenapa Pak? Karena ada dua buah fungsi yang memiliki turunan, yaitu X dan juga cos NX ya. Maka di sini kita menggunakan integral parsial. Nanti silakan dicek lagi bab-bab materi mengenai teknik pengintegralan ya. Sini akan saya sedikit review saja untuk integral parsial ya. Integral parsial maka menggunakan integral U dv atau sama dengan U dikali V min integral V du ya. Maka nanti dari sini yang kalian cari adalah nilai U, nilai V-nya, dan nilai du dan dv-nya ya. Oke, baik, di sini maka untuk persoalan integral X cos NX di sini, maka yang sebagai U-nya adalah X ya, yang sebagai dv-nya adalah cos NX dx ya. Maka kalau dimasukkan ke bentuk integralnya artinya adalah U dikali V ya. U-nya adalah X, V-nya adalah integral dari dv tadi, artinya integral dari cos akan didapat adalah sin NX per N ya. Batasnya adalah dari min P sampai 0. Kemudian dikurangin integral dari V du. V-nya tadi adalah sin X, du-nya seper N sin X ya. V-nya adalah 1 per N sin NX. Kemudian du-nya itu adalah sama dengan dx ya. Ini adalah dari min P sampai 0 ya. Nah, ini untuk kasus integral parsial X cos NX dx. Nah, sekarang kita coba selesaikan dulu ya yang integral dari P cos NX dx dan P cos NX di sini ya. Nah, kalau sesuai dengan aturan dari integral ya, maka ketika punya fx-nya sama, maka batasnya bisa kita pilih dari yang awal sampai yang akhir. Artinya di sini kita punya fx yang sama di sini, yaitu P dikali cos NX dx ya kan. Tapi batasnya berarti kita bisa menggunakan batas dari batas bawahnya adalah min P, batas atasnya adalah menjadi P ya kan. Ini dari min P sampai 0, ini dari 0 sampai P. Artinya batas paling bawah sekarang adalah min P sampai P
ini bisa kita gunakan ya aturan seperti ini. Kalau fx-nya sama, karena di sini fx-nya sama yaitu pi cos nx dx, maka boleh dituliskan seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian sama di sini untuk integral yang ketiga di sini, berarti ini menggunakan parsial juga. Ya, sama menggunakan parsial juga. Yaitu x cos nx dx. Nah, di sini saya coba untuk kita coba untuk menggunakan aturan integral ya. Bahwa kalau aturan integral, ini saya pengen menghilangkan tanda minus ini di sini. Ya. Tanda minus ini akan saya ubah jadi plus. Kalau ingin mengubah minus ini jadi plus, maka batasnya bisa dibalik. Ya, artinya batasnya akan menjadi dari pi sampai 0, bukan 0 sampai pi lagi. Ya, maka nanti akan menjadi integral pi sampai 0. Untuk integral x cos nx dx. Ya, seperti itu ya. Ini akan menjadi batasnya yang berubah karena di sini ada tanda minus. Ya, nanti dicek lagi untuk aturan integral ya. Bahwa kalau tanda minus menjadi plus atau plus menjadi minus, itu batasnya dibalik batas atas menjadi batas bawah ya. Atau berarti ini saya bisa tuliskan akan sama ya penyelesaiannya dengan integral parsial yang kita punya. Cuma yang berbeda adalah batasnya saja ya. Maka nanti kita akan punya x sin nx per n. Ya, batasnya tadi adalah dari pi sampai 0. Kemudian dikurangin integral dari pi sampai 0 1 per n sin nx dx. Ya. Sekarang kita jabarkan lagi. Maka ini akan menjadi 1 per pi. Nah, ini kita masukkan x sin x sin nx per n, dimasukkan nilai batas atasnya yaitu 0, maka akan menjadi 0. Kemudian nanti dimasukkan min pi, bahwa akan menjadi sin dari pi. Sin pi kan juga sama dengan 0 ya, sin 180 ya. Sin 180 nanti silakan dicek lagi ya. 180 sinnya adalah 0, maka nanti akan menjadi 0 dikurangi 0 ya. Nah, kemudian kita menghitung integral dari 1 per n sin nx dx di sini ya. Maka hasil integralnya adalah ini 1 per n, berarti akan menjadi min 1 per n dikali 1 per n cos nx ya, cos nx. Nanti batasnya adalah dari min pi sampai 0 ya, seperti itu ya. Kita coba selesaikan dulu ya yang untuk integral ini. Maka di sini akan menjadi batas atas adalah 0 cos 0, maka akan sama dengan 1. Kemudian nanti cos min pi akan menjadi cos np. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini integral sin kan min cos ya. Maka di sini akan menjadi plus. Lewat saya. Ini akan menjadi plus. Sehingga di sini akan menjadi, bisa saya tuliskan adalah 1 per n kuadrat ya. 1 per n dikali 1 per n. Maka akan menjadi 1 per n kuadrat. Kemudian nanti cos dari 0 adalah 1. Kemudian cos dari pi ya, ingat ya, cos min pi itu sama dengan cos pi ya. Kalau sin min pi itu sama dengan min sin pi ya. Nah, untuk cos np di sini ketika n-nya berubah, maka hasilnya juga akan berubah ya. Cos dari pi, cos dari 2pi itu berbeda ya. Maka di sini kita tuliskan aja lagi akan menjadi cos np, karena ketika n-nya ganjil dan n-nya genap, hasil dari cosnya itu berbeda ya. Nanti ketika cos n-nya genap, itu cos np itu sama dengan 1, tapi kalau n-nya ganjil, maka nanti cos np itu sama dengan min 1. Maka kita tuliskan saja menjadi cos np di sini ya, seperti itu ya.
Maka ini saya tuliskan akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang untuk yang integral yang kedua lagi, dari min pi sampai pi, untuk pi cos np. Maka ini akan menjadi pi dikali 1 per n, ya kan, cos, integral dari cos adalah sin nx. Nah, batasnya di sini adalah dari min pi sampai pi, ya. Maka tinggal dimasukkan, akan menjadi sin np dikurangin dengan sin np. Sin n min p, atau nanti akan menjadi ditambah. Sin np itu adalah 0. 0 ditambah 0 maka akan menjadi 0. Atau di sini saya tuliskan adalah pi per n, maka di dalamnya adalah nanti 0 ditambahkan dengan 0. Ya. Maka nanti akan menjadi di sini hasilnya adalah 0. Ya, pi per n dikali 0 hasilnya akan menjadi sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba selesaikan yang integral berikutnya lagi. Maka ini akan menjadi sin 0 akan menjadi 0. Sama kasusnya juga seperti integral yang sebelumnya kita hitung. Maka ini akan menjadi 0 min 0. Kemudian ini akan menjadi 1 per n dikali 1 per n. Ini min, akan integralnya sama, bila terjadi plus menjadi cos nx, tapi batasnya berbeda, yaitu dari pi sampai 0. Ya, maka akan menjadi 1 per n kuadrat, cos dari 0 nanti akan 1 dikurangin cos n pi, kan? Maka di sini saya bisa tuliskan ini hasilnya, yang ini hasilnya sama dengan 0 sama dengan 0, ya kan, ya. Kemudian yang sisi kanan dan sisi kiri ternyata sama, yang ini 1 per n kuadrat, ini juga 1 per n kuadrat, 1 min cos np. Maka saya bisa tuliskan ini akan menjadi 1 per pi dikalikan 2 per n kuadrat, ya kan, dikalikan dengan 1 min cos np, ya. Atau ini akan sama dengan 2 per pi n kuadrat 1 min cos np. Nah, ini adalah nilai an-nya. Ya, ini adalah nilai an-nya. Ketika untuk kasus cos np, ketika n-nya sama dengan untuk n-nya ganjil, ya, untuk n-nya ganjil, untuk n-nya ganjil, maka cos np ini sama dengan min 1. Ketika n-nya genap, cos np untuk n yang genap, maka cos np itu sama dengan 1. Ya, artinya untuk nilai an ini akan sama dengan an itu akan bernilai sama dengan 4 per pi n kuadrat. Itu adalah ketika n-nya sama dengan ganjil, ya kan? Kalau an-nya sama dengan 0, itu ketika n-nya genap, ya kan. Nanti dimasukkan cos np. Kalau cos np-nya sama dengan min 1, maka nanti akan menjadi 2 di sini, ya kan. Ini cos np, cos np-nya sama dengan min 1, maka akan menjadi 1 dikurangi min 1, atau sama dengan 2. 2 dikali 2 akan menjadi 4, ya kan. Tapi kalau cos np ketika sama dengan 1, maka dimasukkan ke sini, 1 dikurang 1 adalah 0, sehingga hasil an itu sama dengan 0 ketika n-nya genap. Ya, kalau n-nya ganjil nanti, maka an-nya adalah 4 per pi n kuadrat. Oke, seperti itu ya. Nah, ini udah kita dapat nilai an-nya. Sekarang kita coba cari bn. Nah, tadi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, bahwa fungsi yang kita punya di sini untuk nomor 1 ini adalah fungsi genap, ya. Harusnya hanya mengandung cos, tapi tidak mengandung sin, ya.
tidak mengandung sin. Nanti di Bn di sini adalah fungsi yang mengandung sin. Nanti kita akan uji. Harusnya Bn-nya sama dengan 0 ya, harusnya. Nanti kita akan coba uji ya di sini ya untuk Bn-nya. Berarti Bn itu sama dengan 1 per pi integral dari min pi sampai pi fx-nya dikalikan dengan sin nx dx. Sin nx dx. Nah, sekarang kita coba cari nilai Bn-nya di sini. Ya, sama penyelesaiannya seperti mencari An juga, kita menghitung masing-masing integralnya, perbatasannya ya. Maka ini akan menjadi 1 per pi ya. 1 per pi di sini kita pecah lagi, berarti min pi dari min pi sampai 0 maka akan menjadi x plus pi dikali dengan sin nx dx ditambah, nah batas dari 0 sampai pi itu adalah pi min x dikali sin nx dx ya. Sama seperti yang mencari an tadi, kita pisah lagi ya. Maka di sini akan menjadi integral dari min pi sampai 0 x sin nx dx, kemudian ditambah integral dari min pi sampai 0 yaitu pi sin nx dx, kemudian ditambah batas dari 0 sampai pi yaitu pi sin nx dx dikurangin integral dari 0 sampai pi x sin nx dx. Nah, sama seperti penyelesaian di awal, ini menggunakan integral parsial, ini juga menggunakan integral parsial, sedangkan yang di sini nanti kita menggunakan operasi integral biasa. Ya, seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita hitung integral parsial yang pertama di sini. Maka di sini akan menjadi hasil integral parsialnya ya, pakai integral udv ya, uv min integral v du. Maka u-nya di sini adalah kita pakai x. Maka v-nya akan menjadi min cos nx per n. Akan menjadi cos nx per di sini minnya aja ya, kita taruh di bawah min n. Nah, ini adalah u dot v-nya, batasnya dari min pi sampai 0. Kemudian dikurangin integral, berarti v-nya adalah min cos, berarti di sini akan menjadi plus ya. Karena kan integral dari sin adalah min cos ya kan. Ingat ya, seper n nanti dikalikan dengan sin. Apa namanya? Seper n. Ini saya tulis dari sini ya. Akan menjadi integral 1 per n dikalikan dengan cos nx dx. Batasnya adalah dari min pi sampai 0. Berarti di sini ini masih minus ya, belum plus karena belum diintegralkan ya. Oke, kita selesaikan dulu aja ya yang ini. Integral ini nanti baru lanjut lagi integral yang berikut-berikutnya ini ya. Biar terurut menghitung integralnya ya. Maka di sini akan menjadi dimasukkan nilai batasnya, batas atas dikurangin dengan batas bawah ya. Maka di sini saya keluarkan dulu min seper n-nya deh ya. Maka yang tinggal dimasukkan adalah yang mengandung x-nya ya. Karena kan nanti 0 batasnya kan dimasukkan ke x-nya ya kan ya. Nah, kemudian batas atasnya adalah 0, nanti dikurangin dengan batas bawah. Batas bawahnya itu adalah sama dengan min pi dikalikan dengan min pi
dikalikan dengan cos n min P ya. Kalau cos min X itu sama dengan cos X, maka saya bisa tuliskan menjadi cos NP. Sama saja ya, cos NP. Tapi berbeda kasus untuk sin min X. Kalau sin min X itu akan menjadi min sin X. Tapi kalau cos min X itu sama dengan cos X juga. Ya, seperti itu ya. Nah, ini sudah kita punya. Kemudian integral dari yang di atas, maka kita akan peroleh integral dari cos integral dari UV makanya akan menjadi plus 1/n kuadrat kemudian sin nx. Nah, ini nanti kita akan cari nilai batasnya, yaitu dari 0 sampai min pi ya. Maka di sini seperti, nah ini akan menjadi berarti min 1/n dikalikan pi cos np ya kan, ditambah dengan sin 0 kemudian ada sin pi ya, maka hasilnya adalah 0 ditambah 0 atau sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah hasil integral yang pertama. Oke, maka akan menjadi seperti ini ya. Sekarang kita lanjut untuk integral yang kedua. Nah, ini sama integral yang saya stabilo kuning ini bisa saya tuliskan menjadi integral dari min pi sampai pi. Untuk pi integralnya itu sin pi dikali sin nx dx kan, nx dx. Maka integralnya saya tuliskan di bawah ya. Ini akan menjadi integral dari sin akan menjadi min cos ya, maka akan menjadi min pi dikali 1/n kemudian cos nx batasnya adalah dari min pi sampai pi kan, maka di sini akan menjadi min pi per n cos np ini akan menjadi cos, ingat ya, cos np ini n nya tergantung ganjil apa genap, apakah kita tulis saja cos np ya, kemudian dikurangi dengan cos np juga, maka ini nanti hasilnya adalah sama dengan 0 juga ya. Oke, sekarang kita sudah dapat hasil integral yang ini, kemudian yang ini. Sekarang kita menghitung integral yang parsial yang berikutnya lagi ya. Nah, ini sama seperti integral parsial sebelumnya. Oke, maka di sini sama, saya ingin menghilangkan minnya, maka biar enak saja ya. Boleh sebenarnya pakai batas 0 sampai pi, tapi ingat minnya di sini jangan sampai hilang ya, karena nanti akan mempengaruhi. Oke, ini saya anggap saya ubah untuk menjadi plus saja ya, sehingga nanti batasnya akan menjadi pi dari pi sampai 0 ya. Tapi sama, integralnya adalah integral dari x sin nx dx ya. Oke, ini saya hapus saja biar cukup nanti ya. Maka hasil dari integral ini adalah sama seperti di sebelah tadi, yaitu x cos nx per min n, batasnya adalah berarti dari pi sampai 0 ya, ingat, karena di sini udah saya ubah jadi plus. Kemudian dikurangin integral dari 1/n kemudian cos nx dx, batasnya adalah dari pi sampai 0. Oke, sekarang kita masukkan nilai x nya, x cos nx saat 0, maka nanti akan menjadi, ini saya keluarin dulu ya, min 1/n nya, saya keluarin. Nah, sekarang yang kita masukin adalah x nya, sehingga x nya saat 0, batas atasnya 0, maka ini adalah 0. Dikurangin saat pi, maka menjadi pi cos np ya kan. Nah, kemudian hasil dari integral ini adalah integral dari 1/n cos nx ya kan ya, batasnya dari pi sama dengan 0, ini hasilnya sama dengan 0.
karena nanti akan dimasukkan juga sin 0 dan sin pi, sama seperti integral sebelumnya, makanya hasilnya juga sama dengan 0 ya. Maka ini akan menjadi min dikali min, di sini akan menjadi plus 1 per n. Ini adalah pi cos n pi. Sekarang berarti ini saya bisa tuliskan, ya kita sederhanakan lagi ya biar terlihat. Ini adalah 1 per pi ya, 1 per pi. Ini akan menjadi min 1 per n pi cos n pi. Kemudian ini akan sama dengan 0 yang di sini, maka habis. Yang di sebelah kanan tersisa 1 per n pi cos n pi. Nah ini min 1 n pi cos n pi kemudian ditambah dengan 1 n pi cos n pi, ini kan sama dengan 0 ya kan ya. Ini hasilnya sama dengan 0. Maka 1 per pi dikalikan 0 sama dengan 0. Sehingga terbukti Bn-nya adalah sama dengan 0. Maka nanti bentuk deret Fourier di sini hanya mengandung cos saja, karena si an-nya yang mengandung cos, ya kan? Karena di sini terbukti berarti Bn-nya itu sama dengan 0. Maka di awal saya jelaskan bahwa kalau kalian di sini sudah mengetahui bahwa oh ini adalah fungsi ganjil, oh ini adalah fungsi genap, maka kalian bisa menarik kesimpulan. Kalau fungsi genap nanti dia pasti hanya mengandung cos atau hanya mengandung an-nya saja. Tapi kalau dia fungsi ganjil, maka dia hanya mengandung sin saja atau Bn saja. Maka untuk memudahkan kalian nanti pengerjaan, bahwa kalau kalian bisa mendapatkan bahwa ini fungsi genap atau fungsi ganjil, kalian tidak perlu menghitung seluruhnya. Salah satu saja. Kalau ganjil, berarti kalian akan menghitung Bn-nya saja. Tapi kalau fungsinya genap, maka kalian hitung an-nya saja. Ya. Maka dianggap kalau an-nya ada, maka Bn-nya akan sama dengan 0. Tapi kalau fungsi atau fungsi yang kita punya di sini tidak ganjil maupun tidak genap, maka pasti mengandung kedua-duanya, ya. Mengandung sin dan juga mengandung cos. Tapi kalau ternyata fungsinya adalah fungsi genap ataupun fungsi ganjil, pasti salah satunya yang ada. Apakah hanya ada an-nya ataukah hanya ada Bn-nya saja. Ya, seperti itu ya. Nah, karena di sini sudah terbukti tadi nomor 1 adalah fungsi genap, sehingga pasti hanya akan mengandung cos. Terbukti bahwa hanya mengandung an saja. An-nya mengandung cos. Bn-nya yang harusnya mengandung sin ternyata tidak ada. Hasilnya sama dengan 0. Ya, seperti itu ya. Nah, maka di sini bisa kita tarik kesimpulan untuk ini an, ini Bn, ini Bn, oke. Nah, berarti di sini kita punya fx-nya berarti sama dengan A0 per 2 ditambah sigma dari 1 menuju hingga untuk fungsi an cos nx ditambah bn sin nx, ya kan? Nah, karena tadi bn-nya sama dengan 0, maka yang tersisa hanya yang ini saja, ya. Tadi A0 kita dapat pi, maka akan menjadi pi per 2. Nah, sekarang yang hanya mengandung an saja, ya. Tadi an tadi adalah 2 per pi n kuadrat. an-nya sama dengan 4 per pi n kuadrat kalau n-nya ganjil. Kalau n-nya genap, n-nya sama dengan 0, maka di sini kita hanya akan mengandung n-nya ganjil saja, yaitu akan menjadi 4 per pi, ya, berarti saat n-nya 1 adalah cos x.
saat n-nya 2 sama dengan 0. Saat n-nya 3 akan menjadi n kuadrat seper 9 cos 3x. Kemudian yang ganjil berikutnya adalah 5, berarti 5 kuadrat adalah seper 25 cos 5x ditambah seterusnya. Maka ini adalah deret Fourier yang kita miliki pada soal nomor 1. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.